Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu bab 4 PAI kelas 12, yaitu kewarisan dan kearifan dalam Islam. Islam sangat menjamin hak kepemilikan atas harta dan kelangsungan hidup suatu keluarga. Begitupun juga tentang pembagian warisan dari orang yang meninggal dunia agar dibagikan secara adil dan merata demi kelangsungan hidup mereka. Perbedaan harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan mewaris, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang tersisa dari pengeluaran untuk kepentingan mewaris. Nah, jadi sebelum harta warisan dibagikan, ada yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit. Kedua, diambil untuk biaya pengurusan mayat. Yang ketiga, diambil untuk hak harta itu sendiri, contoh zakat. Yang keempat, diambil untuk membayar hutang, nadar, sewa, dan lain-lain. Yang kelima, diambil untuk wasiat apabila ada. Jadi, jelas ya bahwa sebelum menjadi harta warisan, harta peninggalan digunakan untuk hal-hal tersebut di atas dulu. Setelah harta warisan jelas jumlahnya, tidak semua orang mendapat warisan. Dalam pembagian harta waris terdapat asbabul irsi atau sebab-sebab orang menerima harta waris sebagai berikut. Yang pertama, karena nasab atau hubungan keturunan atau darah. Yang kedua, karena perkawinan, yakni sebagai suami dan istri. Yang ketiga, karena memerdekakan budak jika mayat pernah menjadi budak. Yang keempat, karena ada hubungan sesama muslim. Jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris, bisa diserahkan ke Baitul Ma'al. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hamba atau budak sebab ia tidak cakap. Yang pertama, hamba atau budak sebab ia tidak cakap memiliki. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, murtad dan kafir. Golongan ahli waris. Dalam Islam ada 25 orang yang berhak menerima harta warisan, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ahli waris berdasarkan setiap jenis kelamin. Ahli waris dari pihak laki-laki, yang pertama anak laki-laki, kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari ayah dan terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki sebapak, yang kesepuluh paman seibu sebapak, yang ke-11 paman sebapak, yang ke-12 anak laki-laki paman seibu sebapak, yang ke-12 anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, yang ke-14 suami, dan yang terakhir ke-15 orang yang memerdekakan mayat. Untuk ahli waris dari pihak perempuan, yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari bapak, yang kelima ibu dari ibu, yang keenam saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang kedelapan saudara perempuan seibu, yang kesembilan istri, dan yang ke-10 wanita yang memerdekakan. Apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja, yakni ayah, yang pertama ayah, yang kedua anak laki-laki, dan yang terakhir yang ketiga suami. Apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja, yakni yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat saudara perempuan sekandung, dan yang kelima ibu. Nah, kalau 25 orang yang disebutkan ada semua, maka pembagiannya menjadi 5. Yang pertama suami atau istri, yang kedua ayah, yang ketiga ibu, yang keempat anak laki-laki, dan yang kelima anak perempuan.
Untuk ahli waris dzawil furud dan asyabah. Ahli waris dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dzawil furud dan asyabah. Dzawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembagian yang tetap baik besar maupun kecilnya dari harta peninggalan pewaris. Ahlul asabah ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa pembagian harta warisan jumlahnya tetap, yakni 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, dan 2/3. Berikut ketentuan lengkapnya. Yang mendapatkan bagian setengah yaitu yang pertama anak perempuan tunggal, kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan sebapak jika saudara perempuan sekandung tidak ada. Yang kelima suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Lalu yang mendapatkan bagian 1/4 yaitu suami jika istri mempunyai anak. Yang kedua, istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang mendapat bagian 1/8 yaitu istri jika suami mempunyai anak. Yang mendapat bagian 2/3 yaitu yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, dua saudara perempuan sekandung atau lebih. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang mendapatkan bagian 1/3 yaitu yang pertama, ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Yang mendapatkan bagian 1/6 yaitu yang pertama ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, yang kedua ayah jika bersama anak atau cucu, yang ketiga kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, yang keempat nenek jika tidak ada ibu, yang kelima saudara seibu jika tidak ada anak. Nah, yang tidak disebutkan di atas berarti mendapatkan bagian asyabah. Asyabah terbagi 3 jenis yaitu asyabah binafsihi, asyabah bighairihi, asyabah yang menghasilkan bagian tertentu. Yang selanjutnya yaitu hijab dan mahjub. Hijab secara bahasa artinya tutup atau tabir. Kemudian hijab secara istilah yaitu seseorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam, yaitu hijab hirman dan hijab nuksan. Hijab hirman yaitu tertutup secara mutlak. Misalnya anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki. Sedangkan hijab nuksan yaitu hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa waris. Kadangkala dalam pembagian harta warisan ada aja permasalahan. Kalau ada permasalahan diutamakan diselesaikan secara kekeluargaan dahulu. Kalau memang tidak bisa, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa warisan ke pengadilan agama setempat. Hal ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989 bab 3 pasal 49. Maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan adalah yang pertama, menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. Yang ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pembagian warisan.
Demikian pembacaan literasi bab 4 PAI kelas 12, yaitu tentang kewarisan dan kearifan dalam Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.